ibaratnya nih ya, mereka itu koruptor, bos ya, yang lolos dari hukuman, tidak terdeteksi oleh KPK, tapi mereka paling kenceng kalau teriak maling kepada maling ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Karena niatnya untuk menghina orang, tapi hinaan tersebut akan jatuh kepada dirinya sendiri. Pribadi ketika membaca komentar-komentar jenis ini, saya mulai paham bahwa mereka ini ketika tidak memiliki hujah untuk membela amalia bid'ah mereka, kegiatan-kegiatan yang mereka anggap sunnah padahal itu bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak juga oleh para sahabat, dan tidak juga oleh para keempat imam mazhab. Mereka mencaci maki. Kalau menghina ya bolehlah silahkan, tapi kalau sudah masuk kepada ranah cacian, ini sangat-sangat disayangkan. Gak kebalik itu, gak kebalik. Kayaknya Bang Heri juga itu. Orang-orang Wahabi ini teman-teman, ketika mereka selalu sibuk menuduh kita tidak bisa memberikan hujah katanya, faktanya ketika mereka diajak diskusi, disampaikan hujah juga gak pernah bales, kita tag terusan juga gak pernah bales. Iya, betul. Padahal video kita juga sudah pernah dengan hujah, bahkan mubadir hujah kita ini ya. Jadi ketika mereka tidak mampu membantah hujah-hujah atau dalil-dalil yang dipaparkan oleh santri-santri atau ustadz-ustadz atau kus-kus NU, maka mereka akan mengatakan perkataan yang kotor. Ini dajjal, itu bos ya. Dajjal bukan main-main, bukan hewan ini, dajjal. Saniyuya itu dajjal kan gitu. Sudah menjadi bulan-bulanan bagi mereka, menjadi bulan-bulanan untuk dicaci maki, pokoknya dikata yang tidak-tidak lah seperti itu. Tapi ketika kata video Epres tadi, barang siapa yang mencaci maki, niatnya mencaci maki, maka Allah rendahkan. Mereka tidak sadar, kata Harry Pras, ketika mereka mencaci maki, Allah merendahkan mereka. Nah, sekarang kembali sesuai. Ketika Harry Pras selalu meremehkan ulama-ulama yang enggak segolongan dengan dia, bos ya, dengan dalih apapun, meremehkan, menghujat, menghina, mengolok-ngolok, maka otomatis Harry Pras menjadi bulan-bulanan, ya kan ya? Menjadi bulan-bulanan. Sesuai apa yang tadi diomongkan. Jadi sebenarnya Harry Pras ini menceritakan dirinya sendiri, teman-teman. Kita lihat aja, kita dengarkan baik-baik. Gimana ketika Harry Pras menceritakan dirinya sendiri ini? Ketika saya memaparkan hal seperti ini kemungkinan apabila orang nonton video ini dari awal sampai selesai, saya akan pastikan kalian akan mikir sendiri, teman-teman. Ya, kalian akan mikir sendiri untuk berubah haluan dari paham kalian yang sebelumnya. Karena apa? Melihat akhlak mereka yang katanya mereka belajar tasawuf, kejernihan hati, menjernihkan hati loh, teman-teman. Hatinya jernih, pikirannya plong, ya, hatinya bersih. Kan tasawuf itu membersihkan jiwa, hati, pikiran dari hal-hal duniawi, dari hal-hal nafsu, angkara murka dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian melihat komentar ini akan berbanding terbalik ketika golongan mereka mengaku belajar tasawuf. Coba kita baca satu persatu agar kalian paham. Ini saya mendapatkan dari salah satu postingan seorang ustadz ya teman-teman, yang dimana beliau memberikan caption, akhlaknya murid-murid Kiai Aswaja, na'udzubillahi min dalik. Cuma di sini nama akunnya ditutup, akunnya ditutup. Mungkin ini adalah postingan dari Ustadz Khalid Basalamah, yang dimana mereka mengatakan seperti ini, baca sendiri apa yang dia ucapkan. Ngurusi restoranmu kambing guling, aye, jadi roh, kata-katanya Wahabi neo Khawarij. Wahabi neo Khawarij. Khawarij itu kan menghalalkan darah, sedangkan dari mana orang-orang Salafi di Indonesia yang pernah membunuh orang-orang NU lah. Di sini dia lagi bercerita tentang kegiatan dia sendiri yang selama ini juga mengata-ngatain ulama-ulama, bos ya, dikatain halu segala macem. Dia sebenarnya juga mau kayak dulu ucapan-ucapan kotor dia sering, tapi karena kena pelanggaran di YouTube, jadi dia berusaha sopan, teman-teman ya. Coba kalau katakan pelanggaran ya sama aja, di plus kayak gitu, bos ya. Burung dia di channel lah, takut dia pelanggaran YouTube. Kemudian mengenai NU Wahabi neo Khawarij,
dia denial lagi teman-teman. Nggak ada, mana ada khawarij yang menumpahkan darah. Sekarang kalau tanya menumpahkan darah, baca lagi sejarahnya, kan begitu. Betul, Bos. Baca lagi sejarahnya sejarahnya dulu, bagaimana awal mula khawarij, awal mula Wahabi ini bagaimana awal mula Wahabi ini tumbuh dan lahir di Saudi, sejarahnya itu Bos ya. Kalau mau ekstrim lagi, kalau yang sekarang ya bagaimana sudah itu telur-telur itu Bos ya. Ya, yang selalu Yang selalu mentelur-telorin orang-orang di dunia. Gimana itu? Telur-telur itu apa? Aswaja telur-telur itu. Lah. Apa Sunni? Enggak ada. Nggak ada, Bos. Semuanya terindikasi Wahabi. Salafi. Salafi. Pemahaman seperti itu. Wahabi Salafi. Hanya saja nanti kalian milah-milah lagi Salafinya. Ada yang Salafi takfiri macam-macam lah ya untuk ngeles itu ya. Intinya sama saja. Mereka satu skema, mereka pakai skema Ponzi teman-teman ya. Jadi merekrut orang kayak gitu-gitu, yang halus. Nanti jika ingin yang lebih kasar, naik level ke takfiri, naik lagi yang lebih ekstrim, naik lagi ke jihadi, ingin naik lagi ke yang aksi langsung, aksi eksekusi langsung jadi telur sudah kan begitu, pecah telur gitu teman-teman ya. Ngapain dia merengek-rengek curhat kayak gini? Ya, Heri Plus ini merengek-rengek teman. Ketika ustadznya dihujat juga, bahkan dicaci maki dia merengek-rengek, minta belas kasihan, minta pengakuan pada umatnya bahwasanya Aswaja ini bahkan yang dilabeli sufi katanya. Pokoknya semua yang jelek-jelek dia katakan sufi sudah Bos ya. Dia nggak mikir ketika dia melakukan hal yang sama, ketika kelompok dia melakukan hal yang sama, bahkan mereka yang memulai dulu Bos ya. Nah, ketika mereka yang memulai, kita membalas, nah dia teriak-teriak kayak gini kelakuannya. Harusnya yang boleh caci maki itu kami saja, itu menurut Hiplas ya. Harusnya yang boleh menghujat itu kelompok kami saja. Kalian diem, nggak boleh. Kalian kan sufi, nggak boleh gitu. Kalian kan aswaja. Sufi, tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafs. Kalau kami kan enggak, memang ajarannya kan memang kayak gini, harus begini memang. Aturan dari atasan, dari Ihya Uturus memang gitu. Jadi yang boleh kayak gitu hanya Wahabi saja. Kalau Wahabi Salafi boleh umatnya ini mau ngerutuk kek, mau nyepam kek, ya kan, mau pakai bot kek, halal semua kalau mereka. Tapi kalau orang lain yang kayak gitu baru mencaci maki sudah nangis-nangis mereka nih, kelakuan mereka nih ya kan, wahai umat Islam saksikanlah gitu. Ibaratnya nih ya, mereka itu koruptor, Bos ya, yang lolos dari hukuman, tidak terdeteksi oleh KPK, tapi mereka paling kenceng kalau teriak maling kepada maling ayam. Nah ini kelompok mereka itu ya, mereka sendiri koruptor besar ibaratnya, yang lolos dari hukuman karena bisa menyiasati. Terus ketika ada maling ayam, mereka teriak-teriak dasar maling gitu. Itu mereka itu teman-teman ya, sosok halus, sosok bijak, kemudian dia ngatain orang yang berkata kasar. Dulu dia kata-katanya gimana Bos ya? Iya. Ya banyak, sampai orang baca hadis dikatakan tunggu. Dunia ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, apa kata Rasulullah? Ajlastuhu ma'i, aku akan mendudukkannya bersamaku, kata Rasulullah, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Maka saya melihat orang lagi baca hadis, dia mendengarkan langsung dia berucap kata-kata tunggu. Tunggu. Gelubuk itu botol, ya itu Bos ya. Memang kalau sering mengklaim menghakimi orang, mencaci, akhirnya kesalahan-kesalahan diri itu nggak diketahui, lupa. Dan setelah kami melihat video full Heri Pras, katanya yang melihat video Heri Pras secara full bisa pindah manhaj, gitu. Ternyata enggak. Kami tetap di Aswaja tuh. Setiap video Heri Pras kami nonton secara full dan tidak pernah terbesit dalam hati kami bahwasanya Heri Pras ini benar sekali akan pindah madhab ya, sesuai sunnah. Enggak, mereka sangat berlawanan dengan sunnah teman-teman. Mereka sangat berlawanan dengan manhaj salaf. Betul Bos. Kayak gitu. Betul, kalau faktanya Bos ya. Kalau orang yang cerdas, yang jernih ya nggak mungkin akan pindah. Bisa memilih antara yang hak mana yang batin. Insya Allah kalau orang yang sudah jernih, yang punya akal pikiran cerdas, gak akan pindah Bos. Tapi masing-masing orang klaim gitu Bos. Klaim gitu ya, yang cerdas pasti pindah ke Salafi gitu. Kita yang NU juga gitu, yang cerdas pasti pilih NU. Dan fakta membuktikan. Oh iya. Yang cerdas atau gimana? Faktanya santri Aswaja, santrinya saja ya, berani kok
diskusi dengan ustadz-ustadznya Wahabi itu, berani mereka. Dari sini saja sudah ketahuan levelnya itu, teman-teman ya. Kalau mereka hanya menang di FOMO saja, mereka ahli FOMO, teman-teman. Dah, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir dengan jernih lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.